Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Kembali mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat bergabung dalam ruang Teams kegiatan KSM atau kajian daring Senin malam pimpinan cabang Muhammadiyah Kenapa. Alhamdulillah merupakan bagian atau tempat yang ke-49. Dan pada malam hari ini insya Allah kita bekerjasama dengan ranting Muhammadiyah Kenapa Barat nanti akan memaparkan terutama terkait dengan kita menjelang memasuki bulan Zulhijjah 1442 Hijriah, terutama dengan hari-raya Idul Adha dan juga dengan ibadah kurban yang juga mungkin nanti akan disinggung juga terkait dengan Perserikatan Muhammadiyah. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini banyak memberikan kita informasi dan manfaat, dan terutama nanti mendorong bagi kita yang masih belum memutuskan untuk beribadah kurban, kemudian nanti bisa termotivasi. Dan tak lupa mari kita berselawat kepada Rasulullah SAW yang mana hingga saat ini kita masih dapat mengikuti atau memanfaatkan ajaran beliau sehingga bisa selamat dalam menjalani kehidupan di dunia ini hingga baik. Untuk pada malam hari ini nanti kita mintakan pembacaan ilahi dari Miss Wendy Arisa. Namun sebelumnya mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kepada Miss Wendy dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين
لا يصد عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين مثل اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Miss Wenjarisa. Baik, khususnya bagi kita baru mengikuti sosialisasi tentang aturan bahwa majelis dasmen pimpinan cabang Muhammadiyah Penopang, dan mungkin nanti ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan di perantingan Muhammadiyah yang dimana kita berdomisili. Kemudian nanti dengan pengajian atau kajian malam hari ini ada hal yang bisa mendekatkan kita dalam kegiatan. Baik, berikutnya waktu dan tempat kita persilahkan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulillah ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwani. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta kajian daring KDSM pada malam hari ini yang kami muliakan, khusus kepada Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Aikanopan sebagai penyelenggara. Bosan-bosannya kita menjadikan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk mengikuti KDSM pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang banyak dari kegiatan-kegiatan yang di dalamnya kita bisa jadi dalam kegiatan itu, dalam KDSM ini, terkadang kita menimba ilmu agama, dan juga terkadang menimba ilmu umum, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya itu
bisa mendatangkan kebaikan kepada kita seluruhnya. Kemudian salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kiranya Allah berikan kita kemudahan untuk memahami ajaran agama kita yang merupakan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini agak bingung juga mau memulainya dari mana ini. Tentang apa tadi Pak Olik? Mau disampaikan Pak Olik nih? Hukum-hukum kurban aja Pak Ustadz. Tata caranya, berapa persen yang dibagi ke masyarakat, berapa hak sama yang mengkurban. Ya. Baik, sebelum kita melangkah ke sana, tentu terkadang kita untuk melakukan sesuatu butuh sebuah motivasi, ya kan? Ataupun di samping motivasi landasan hukum ataupun landasan syariah agar kita juga terpancing ataupun termotivasi untuk melaksanakannya. Tentunya setelah kita juga pernah mendengar, saya yakin semua kita pernah tahulah bahwa ibadah kurban ini merupakan ibadah yang luar biasa, ibadah agung, sampai ya Rasul mengatakan, jangan kalian dekati tempat mangkana lusa walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Kalau kalian mempunyai kesempatan, kelapangan, baik itu rezeki dan lain sebagainya, yang sebenarnya bisa berkurban, ya, namun tidak melaksanakan kurban, maka kata Rasul, fala yaqrabanna musallana. Jangan kalian dekati tempat sholat kami. Ini kan sebuah ancaman. Sebuah ancaman. Namun tentunya kita tidak ingin berangkat ketika beramal itu berangkat di ancaman. Maka yang kita harus lebih dahulukan adalah kita melakukan sebuah, emang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah, adakah kurban ini terdapat perintahnya di dalam Al-Quran? Ya, ternyata kalau kita pelajari ibadah kurban ini setelah ada sejak Nabi Adam alaihissalam, sejak anak Nabi kita kenal dengan kisah Habil dan Kabil, yang salah satunya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kurbannya, dan yang lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adapun yang kita laksanakan sekarang ini merupakan, bisa kita katakan, napak tilas dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, ya, mana mereka berdua yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, menunjukkan kepatuhannya, menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan ujian yang berat bagi kita kalau kita saat sekarang ini diperintahkan untuk menyembelih anak kita, ya saya yakin tidak akan sanggup. Ya, akan sanggup. Dan ternyata dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ganti ya dengan penyembelihan hewan, kurban. Itu sebuah kibas, seekor kibas digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kalau di dalam Al-Quran jelas ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kalian, kemudian menyembelihlah, ya, menyembelih. Itu adalah perintah untuk berkurban. Perintah untuk berkurban. Di hadis Rasul juga ada selain dari yang tadi itu, ya, untuk kita melaksanakan kurban. Misalnya dalam hadis Rasul dari riwayat Ahmad dan Hakim, salah satun hunna alayya faraidah wa hunna lakum tatawwu
al-witru wan nahr was salatu duha. 3 perkara yang bagiku hukumnya fardu. Jadi ada 3 perkara yang bagi Rasul hukumnya wajib fardu, tapi bagi kalian hukumnya tatawu, sunnah. Itu ini merupakan sunnah. Walaupun sunnah harus kita rubah mungkin sekarang. Sunnah itu sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan rugi. Ya, harus begitu sekarang kan. Yang sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan rugi. Ya. Kenapa? Karena sesuatu yang sunnah hukumnya, kemudian kita dawamkan, kita istiqomahkan untuk melaksanakannya, itu akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya, pada orang-orang yang melakukan ibadah sunnah. Apa tadi yang hukum yang sunnah? Yang 3 hal tadi yang bagi Rasul adalah wajib. Yang pertama sholat witir, kemudian menyembelih uluhiyah, menyembelih kurban, dan sholat duha. Ini hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Kemudian ada lagi hadis yang menyebutkan, yang artinya ini diriwayatkan oleh dari Aisyah, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan suatu amal yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari raya kurban selain dia mengalirkan darah hewan kurban, ya, selain dia melahirkan darah hewan kurban. Sungguhnya kelak di hari kiamat hewan kurbanku benar-benar datang dengan tanduk, dengan kukunya dan dengan bulunya. Dan sesungguhnya darah itu benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum terjatuh ke tanah. Maka berbahagialah kalian dengan kurban itu. Jadi harus termotivasi kita untuk berkurban. Namun demikian harus kita juga tanamkan di dalam diri kita ini bahwa berkurban itu bukan untuk pamer. Kadang-kadang begitu, ya. Oh, besar lagi lembuku, besar lagi kambingku katanya. Dibanding-bandingkannya, bahkan untuk dia ria, untuk ria. Nah, ini juga ada diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, ya. Dalam surah Al-Hajj itu disebutkan bahwa tidaklah sampai kurban kalian, tidaklah sampai la yanalullahu luhumuha, dagingnya, wala dimauha, dan juga darah, lakin yanallahu, ya, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kita, ya, takwa kita. Jadi kita melaksanakan kurban itu memang karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patuh dan kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terhadap dalam surah Al-Hajj ayat 37. Ya, la yanalullahu luhumma, tidaklah sampai kepada Allah itu dagingnya, wala dima'uha, dan juga darahnya. Darah 9 itu bukan itunya yang sampai. Walakin yanalullahu taqwa, tapi yang sampai adalah takwa kita, ya, takwa kalian, ya. Walakin yanalullahu taqwa minkum, dzalika sakhkhara lakum tukabbirullaha ala ma hadakum, ya, yang dapat mencapai. Demikian Allah menundukkannya untuk kalian supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kalian, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang berbuat baik, ya. Wabasyiril muhsinin, beri kabar gembira pada orang-orang yang berbuat baik. Nah, bagaimana tentang hewan kurban tersebut, syarat-syaratnya, ya kan? Nah, hewan kurban yang boleh, hewan kurban kalau dia kambing, ya kan? Hewan kurban kalau kambing dia untuk berapa orang tentu sama-sama tahu lah kita. Hewan kambing itu untuk satu orang, untuk satu ada onta itu bisa untuk maksimal 7 orang, maksimal 7 orang. Jadi kondisinya harus diperhatikan, kondisi hewan yang akan dijadikan hewan kurban. Yang pertama tentunya hewan itu harus adalah hewan yang sehat, cukup umurnya, dan tidak cacat. Tidak cacat itu ya tidak buta, tidak pincang, tidak terlalu kurus juga termasuk itu, ya.
Begitu disembelih tak ada dagingnya, tulang saja semua. Nah, nggak cocok juga. Haruslah ya adalah kurban itu untuk kita bagi. Kemudian memang kita sebagai pekurban, ya, sebagai pekurban boleh mengambil daging hewan kurban tersebut, boleh menikmatinya, Maksimal itu sepertiga dari hewan kurban itu kita boleh menikmatinya. Jadi mungkin barangkali itu dulu ya. Mungkin kita lebih enak kita apa namanya? Tanya jawab atau ngobrol-ngobrol aja lah ya di melalui apa ini ADSM biar mana yang kurang jelas nanti kita diskusi lah ya, diskusi. Lebih enak diskusi Pak Oleg ya. Mungkin demikian ya untuk sementara dipadakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Ranting Muhammadiyah Kalimantan Barat. Sebenarnya kita juga mengharapkan kehadiran dari Ketua Panitia Kurban pimpinan Ranting Muhammadiyah Kalimantan Barat, yaitu saudara kita Latif ya. Namun mungkin sejauh ini belum bisa berhadir. Nanti insya Allah bisa diwakili oleh sekretaris panitia yang sudah bergabung dan sudah raise hand ya, sudah angkat tangan. Mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan. Mungkin ini ada dua yang angkat tangan. Nanti kita persilakan dulu Pak Suryanto, nanti Pak Oleg ya. Ada Pak Suryanto, kita persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Ustadz Ilyas yang sudah memaparkan kajiannya tentang kurban yang biasanya kita adakan setiap 1 tahun sekali. Alhamdulillah hari ini sudah mendekati kira-kira 36 hari lagi ya, mendekati waktu untuk berkurban. Jadi terima kasih banyak sebelumnya kepada pimpinan Ranting Muhammadiyah Kalimantan Barat yang memberikan amanah kepada kami. Ya, saya sebagai sekretaris pada tahun ini diamanahkan untuk mendampingi saudara Latif untuk mengawal proses kurban tahun 1443 Hijriah ini. Untuk di awal tadi, saya sudah konfirmasi Pak ini ke Pak Latif, karena kalau soal Teams ini kan sedikit banyak yang gangguan ya Pak, berbeda dengan Zoom. Di alasan mungkin kendala dari Latif sendiri yang belum bisa bergabung bersama kita. Tapi perlu kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini berhadir dalam kesempatan pengajian daring Senin malam, bahwa informasi pada saat sampai dengan malam hari ini jumlah lembunya sudah masuk di jumlah 6 ekor. 6 ekor belum penuh, 6 ekor masih 2 orang. Tadi alhamdulillah hari ini bertambah 1 orang. Jadi untuk memaksimalkan jumlah pekurban di lembu yang ke-6 ini kita butuh 5 orang lagi. Setelah itu kita akan masuk pada lembu yang ke-7. Kami berharap motivasi kita untuk bisa terus berkurban setiap tahunnya itu bisa tetap ada di tahun ini, sehingga semangat kegembiraan kurban itu bisa juga dirasakan oleh saudara-saudara kita, khususnya untuk warga persyarikatan dan lingkungan di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kalimantan Barat. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, kita menghimbau kepada Bapak Ibu, jika ingin nantinya berniat ya kan untuk berkurban di tahun 1443 Hijriah, boleh menghubungi saya atau Pak Latif. Insya Allah kalau misalnya belum bisa ditunaikan dibayar secara tunai, bisa secara berangsur sampai dengan
hari kurban nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan Allah kemudahan rezeki untuk bisa ikut berkurban di tahun ini. Itu mungkin Pak dari saya. Kemudian harapannya dengan kita semua yang terlibat di Amal Usaha Muhammadiyah Taikanopan, berdoa mudah-mudahan banyak yang bisa ikut berkurban tahun ini. Kalau tahun lalu itu 10 lembu. Mudah-mudahan tahun ini bisa tembus lebih daripada itu, lebih dari 10. Ini juga daging-daging itu bisa disalurkan kepada guru-guru yang ada di Majelis Dikdasmen PCM Taikanopan. Itu mungkin Pak dari saya Pak. Kemudian saya ingin bertanya nih kepada Ustadz Ilyas. Ya, persilakan. Ya, mohon izin, mungkin menurut saya seperti ini Ustadz. Walaupun sebenarnya kajian tentang kurban ini terus kita sampaikan setiap tahun, kita yang di fakir ilmu ini kadang-kadang sering lupa gitu kan. Di kajian-kajian seperti ini sebenarnya bukan baru, tapi sebenarnya mengingatkan kembali gitu. Jadi kalaulah kembali kepada kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tentu kita akan bertanya, pada saat sekarang ini yang menjadi istimewa itu adalah kurban lembu, bukan daripada kambing. Kurban lembu daripada kambing. Kenapa? Lebih besar gitu kan, Ustaz. Lebih besar, lebih banyak dagingnya gitu. Nah, kalau misalnya kita kembali kepada ceritanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kalau diumpamakan adalah hewan terbaik itu adalah lembu, pasti waktu Ibrahim hendak menyembelih Ismail itu pasti yang diganti adalah seekor lembu, bukan seekor kibas. Berarti kan yang terbaik itu sebenarnya adalah kibas ini, kambing itu, domba. Kenapa pada saat sekarang itu bergeser gitu, geser lebih banyak ke lembu daripada kambing. Padahal ya saya gitu kan lebih namanya gitu kayak kambing gitu kan, kibas. Kira-kira gitu, Ustaz. Jadi yang mana lebih utama gitu ketika kita hendak berkorban itu? Demikian, Ustaz. Baik. Langsung ya. Langsung ya. Ya, siap. Jadi ini menarik ini kajiannya nih. Menginginkan mana yang terbaik. Kalau ibadah itu harus yang terbaik, sumbangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sepengetahuan saya ya fakir ilmu juga ini kan, fakir ilmu juga sebagaimana Pak Suryanto tadi. Belum pernah saya dapatkan keterangan ataupun dalil ya bahwa kambing itu lebih utama ketimbang lembu ataupun unta. Ya. Walaupun pada sejarahnya kita kan seperti nampak jelasnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, kenapa kambing kalau memang apa ya harusnya kenapa onta sekalian yang besar, lebih besar lagi onta kan. Kalau kita kembali kepada surah Al-Hajj tadi ya, bahwa yang sampai itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketaatan kita. Bukan dilihat dari sisi hewannya. Ya. Tentunya yang lebih bagus kita memaksimalkan memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang terbaik hewannya sehat, besar, gemuk, ya kan? Sesuai dengan kemampuan kita. Adapun kemudian mana yang terbaik, apakah kambing, sapi ataupun unta? Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Saya belum mendapatkan tentang itu. Namun kalau saya kembalikan kepada surah Al-Hajj tadi, bahwa yang sampai itu adalah takwa kita. Ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan kita. Ini juga salah satu cara Allah mendidik kita untuk menghilangkan sifat kikir, sifat bakhil. Kita mau berbagi.
Itu di situnya lah yang perlu kita tanamkan. Bukan, kalau saya melihatnya bukan kepada sisi mana yang terbaik hewan. Memang mungkin fenomenanya kalau di negara kita ada apa namanya, semacam image atau apalah istilahnya itu, kalau makan kambing nanti takut darah tinggi atau apa gitu kan. Nah, mungkin ke sana ininya. Kalau di Arab ya mungkin ya, barangkali ke situ kalau di Indonesia kan. Atau mungkin niatnya barangkali ingin nampak besar di lembu dia kan. Kalau kambing kecil kan gitu. Mungkin kalau di Indonesia ini ada onta, mungkin banyak orang kurbannya onta. Walaupun 7, ya kan. Padahal terkadang bisa jadi satu ekor kambing itu lebih mahal ketimbang sapi 7 orang. Bisa lebih mahal kambing kan. Jadi tentunya kembali kepada nawaitunya ya. Nawaitu niat kita bahwa kita ingin menundukkan hati kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Barangkali demikian, Pak Suryanto. Baik, terima kasih Ustaz penjelasannya. Singkat aja, kena langsung di surah Al-Hajj. Aduh, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih untuk Pak Suryanto dan Saya Ilyas. Berikutnya kita persilakan ke Pak Kholik ya. Di belakang nampak ikan ariguana dan itu pula yang mau dikorbankan ya. Baik, persilakan Pak Kholik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Ustadz. Tadi kan sepertiga untuk yang kurban. Kalau untuk masyarakatnya berapa? Sisanya lah. Semua? Iya, maksimal itu ya Pak. Maksimal itu sepertiga yang untuk pekurban. Yang kurang dari itu ya boleh saja. Yang penting dia memang ada anjurannya. Si pekurban itu untuk menikmati sesuap atau 2 suap, maksimal sepertiga. Itu kalau dia kurban yang sifatnya sunnah seperti yang akan kita laksanakan setiap Idul Adha. Ini kan kurban sunnah. Ada lagi kurban wajib, misalnya nazar. Ya kan, itu tidak boleh dinikmati sedikit pun, harus serahkan kepada semua kepada orang. Dan bisa aja kan dia bernazar dengan memotong hewan, ya kan. Jadi kalau kurban yang sifatnya sunnah seperti area haji ini, maka kita boleh menikmati. Kemudian yang berhak, Pak Ustadz, yang berhak? Yang berhak memang diutamakan tentu fakir miskin. Namun istimewanya kurban ini boleh kita berikan kepada siapa saja gitu. Bahkan kepada non-muslim pun kalau itu menurut kita bisa menjadi syiar, silahkan. Ya kan? Asal jangan dijadikannya tambul pula. Tahu kita untuk tambul, kita kasih pula. Jangan. Ya kan? Boleh, Pak. Oke, syukron Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Kholik dan Saya Ilyas yang sudah menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan. Yang lain persilakan. Pak Andre mungkin ada yang nanya. Ibu-ibu atau yang lain. Dari Ustaz Aris mungkin ada ini. Iya. Ngalim.
Mungkin sebelum lanjut ke yang lain, menurut saya ada yang menarik. Ketika kita belum 2 bulan kita selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang punya tujuan yaitu agar ketakwaan kita semakin baik ya, salah satu targetnya. Namun tadi juga dijelaskan bagaimana kurban ini atau ibadah kurban ini adalah bentuk apa ya? Kalau disebutkan tadi kan yang diterima takwanya. Kalau puasa itu lebih bersifat apa ya? Pribadi ya. Yang tahu puasa itu kan kita sama Allah saja kalau kita menjalankan puasa. Sementara kurban itu memang harus ditunjukkan ya. Namun niatnya di situ pertaruhannya. Apakah niat kita ingin ria atau lain, tapi tetap bagian dari ujian ketakwaan kita. Jadi mungkin dari kajian bahasa mungkin Ustaz atau Mu'alim sebelum Ustaz Ilyas nanti bisa memberi penjelasan ya. Kenapa dia tadi disebutkan di ayat itu yang diterima adalah takwanya bukan daging atau darahnya. Jadi gimana kaitan nilai ketakwaan dalam berkurban ini? Terima kasih. Silakan Ustaz Ilyas dulu mungkin, nanti Mu'alim belum. Bisa disimak ya mungkin ya. Atau kepada Ustaz Ilyas. Baik, terima kasih. Kalau dari sisi bahasa, ya kalau tidak salah ya, kurban ya kan, korban 1000 kurbanan. Ya. Dari maknanya saja, kurban itu dekat, korib, ya kan? Korib itu artinya dekat. Jadi kurban itu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau dari sisi bahasa memang sudah jelas ya kan, bukan untuk pamer, bukan untuk apa-apa, tapi tujuannya ketaatan kita. Yang ketaatan itu tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia artinya sendiri adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat di dalam buku fikih pun kurban dalam bahasa Arab adalah hewan sembelihan ya, seperti unta. Kemudian artinya tadi kan mendekatkan diri ya. Sedangkan menurut istilah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau di sisi bahasa memang artinya untuk mendekatkan diri, kurban, bukan korban ya. Kalau korban lain nih, ini kurban. Nah, barangkali itu ya. Terima kasih. Mungkin muallim ini kita minta dulu. Muallim Haris Abdul Haris. Atau yang lain, Bapak Ibu? Waktu kita mungkin masih lumayan panjang, ya bisa kita maksimalkan. Izin Pak. Ya, persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, gini seputar kurban. Kenapa hukumnya apabila orang yang sudah meninggal kita kurbankan gitu kan Pak? Yang pertama itu Ustaz. Yang kedua itu Ustaz, ada sebagian yang mengatakan lah gitu kan, kalau yang orang kurban itu tidak mesti nih satu keluarga. Yang penting dia sudah ada nih mewakili satu keluarga itu satu aja kayak gitu Ustaz. Nggak mesti yang misalnya dia 5 orang di keluarga itu tahun ini kepala keluarganya, besok istrinya, besok tahun depannya lagi anaknya, seperti itu Pak Ustaz. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Betul Pak Ustaz. Ini butuh dalil ini. Apa saya dalilnya? Apalagi cuma pernah mendengar penjelasan tentang berkorban ini bisa enggak untuk keluarga. Karena Rasul pernah mencontohkan juga kan ketika dia menyembelih seekor kambing lah, seekor kambing bukan unta, bukan sapi, tapi seekor kambing. Maka ketika dia Rasulullah SAW menyembelih, dia niatkan haja minni wali ahli, ya kan? Ini dariku, ya, dan untuk keluargaku. Jadi satu sembelihan Rasul niatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Wa ummati, kalau nggak salah itu ada juga disambungannya. Dan untuk umatku malah dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niat itu boleh kita niatkan untuk ya kita, walaupun satu kambing untuk kita. Nah, yang tak boleh itu kan satu kambing misalnya kongsi belinya 2 orang gitu kan. Tapi kalau kemudian wamin ahli, wamin ummati, wali ahli wali ummati, begitu kalau nggak salah kira-kira hadisnya.
mungkin nanti bisa kita cek lagi lah ya, bisa. Harus setiap tahun ganti-gantian seperti yang Ibu sampaikan tadi. Tahun ini atas nama ayahnya, tahun depan atas nama berikutnya anak-anaknya, tidak. Jadi cukup kepala keluarga saja, kepala keluarga. Ya kalau bisa 2 ditambahkan nama istrinya boleh, silahkan. Atau bisa setahun ini 3 orang dibikin 3-3 juga boleh. Jadi kembali nanti ke niatnya ketika ya itu. Nah bagaimana? Tapi kan yang menyembelih kan bukan saya. Kalau Rasul kan waktu Rasul yang menyembelih kan, maka di Rasul bisa menyebutkan niatnya itu ketika menyembelih, hajam ini dari saya wali ahli dan dari untuk warga wali ummati kan, untuk umatku. Ini kadang ini yang saya belum paham. Kira-kira bagaimana kalau misalnya bukan dia yang menyembelih, ya kan? Sementara nanti apalagi kalau lembu panjang kali nanti tukang jagalnya untuk menyampaikan atau membacakan nama-nama itu pun niatnya yang harus sampaikan, menjadi problem juga menurut saya. Mungkin demikian. Kira-kira ada yang kalau kurang jelas silahkan lagi tanyakan lagi. Cukup jelas Ustadz. Satu lagi ya tadi Ustadz belum dijawab, yang masalah yang sudah meninggal kita kurbankan itu gimana ya Ustadz ya? Pula ya. Kalau misalnya kayak haji, badal haji gitu ya Bu ya. Tapi begini, kalau kita niatkan untuk orang tua kita, insya Allah akan sampai ke orang tua kita. Yang kita bersedekah, kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita sampai. Saya kira untuk kurban juga demikian. Tapi Allah alam, saya pun harusnya kalau begini harus pakai dalil. Cuma itulah, akhir ilmu ini nggak hafal saya dalil-dalilnya ini. Insya Allah kalau Ibu berkurban dengan mengatasnamakan orang tua kita yang meninggal, insya Allah sampai kepada orang tua kita. Ataupun kalau kira-kira sanksi tidak sampai, ketika kita berkurban, niatkanlah ataupun doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya sampaikan juga pahala yang sama kepada orang tuaku yang niatkan dia. Dan ini kan merupakan orang tua kita kan mengajarkan kita kebaikan. Insya Allah apapun yang kita lakukan, orang tua akan mendapatkan pahalanya. Apalagi juga secara khusus. Mungkin demikian Miss ya. Insya Allah nanti kita tanyakan lagi kepada Ustadz yang lainnya. Atau kita carikan nanti dari atau punya kita cari. Ya Miss. Siap Ustadz. Baik, terima kasih kepada Mas Novi dan juga saudara yang sudah memberikan jawaban. Namun nanti tetap coba kita telusuri lagi untuk dalil-dalil untuk supaya menguatkan. Baik. Masih ada yang ingin bertanya? Oh, ini ada di kolom chat ya. Jadi kita cek ya. Untuk tambahan yang kurang wasiat dari orang tua, maka kita selaku anak ahli waris, kalau mau wasiat itu ada harta dari orang tua yang meninggal itu, maka kita selaku ahli waris harus melaksanakan wasiat dari orang tua. Misalnya
orang tua itu berwasiat ataupun memang dia sudah berkeinginan untuk berkurban, namun belum sampai mungkin itu ya bagi tambahan. Baik, terima kasih. Sebenarnya Ustadz Haris ingin memberikan apa juga, namun katanya jaringan kurang baik, ya, disampaikan beliau. Jadi agak susah bergabung. Dan kita berharap dari kajian kita pada malam hari ini membukakan semangat dan niat kuat kita untuk menjadi peserta kurban, ya, baik di tempat maupun di lingkungan masing-masing maupun di ranting Muhammadiyah Kenopan Barat. Yang informasi terakhir tadi sudah masuk lembu ke-6 dan masih butuh pesertanya supaya genap. Mungkin ada lagi kira-kira yang ini dari Ustaz Rudi mungkin. Silakan. Unmute masih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin Pak mau bertanya. Iya. Begini Pak Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana jika orang tua kita memang sudah berkurban, seperti di perwiritan itu kan sudah ada Ustadz, terkadang kumpul uang beberapa bulan supaya nanti pas saat kita di Idul Adha itu uangnya sudah cukup terkumpul gitu kan. Ternyata sebelum Idul Adha itu kan sudah meninggal. Apakah itu bisa digantikan dengan anaknya atau gimana Ustadz? Ini seperti yang tadi Itu pertanyaan Iya, cuman kan ini memang sudah dibayar lunas Ustadz ini untuk kurbannya. Tetapi belum Idul Adha kan sudah meninggal. Jadi pada saat nanti pelaksanaan Idul Adha-nya itu digantikan atau gimana ya Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, jika kita ada berniat Ustadz mau kurban, tetapi di dalam keluarga kita itu hanya ada 5 orang. Apakah kita jika ingin membeli lembu itu, ingin berkurban itu, apakah memang wajib 7 orang maksimal orangnya, ataukah jika keluarga kita itu hanya 5 orang, kita bisa berkurban dengan 1 lembu itu Ustadz? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Ustadz. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Ini mirip sekali sama yang tadi pertanyaannya tentang yang sudah meninggal, ya kan? Jadi kenapa ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan orang yang sudah meninggal mengatasnamakan orang yang sudah meninggal, karena ketika kurban ini kan dibutuhkan niat. Itu satu alasannya. Dibutuhkan niat pekurban, sementara orangnya sudah meninggal. Maka ada yang dengar Bu ya? Dengar. Iya Pak, dengar. Ya. Jadi karena kurban itu butuh niat, sementara niat itu ya orang sudah yang masih hidup tentunya kan, maka tidak bisa
kurban itu orang yang sudah meninggal. Namun bagi yang membolehkan, ada juga alasannya. Kenapa? Kurban itu ada pun sedekah untuk orang yang telah meninggal, yang kita lihat itu orang meninggal itu bisa sampai. Jadi ulama ada juga yang membolehkannya untuk orang yang sudah meninggal. Nah, itu disama dengan sedekah kita kan. Sedekahnya bentuk dalam bentuk. Apalagi tadi yang sudah diniatkan, sudah diangsurnya, ya kan, sudah diangsurnya, namun belum sampai belum sampai raya meninggal, itu lebih Allah tetap kita langsungkan niatnya atau kita teruskan niat tersebut, kita laksanakan, ya kan? Kita memang sudah ada niatnya. Masih dia hidup, memang diniatkan dikumpulkan uang untuk berkurban, ada niatnya. Jadi dari pertama pun dia bisa karena sudah ada niatnya walaupun tak sampai dia umurnya sampai di hari raya. Ya Bu ya. Kemudian untuk yang kedua, bolehkah 5 orang? Sangat boleh Bu. 1 lembu pun 1 orang boleh. Bahkan Rasul kalau tidak salah sampai 100 atau berapa lebih. Untuk 7 itu batas maksimal, 8 nggak boleh, 9 nggak boleh. Paling banyak 1 lembu itu 7. 7 orang kongsi. Oh iya. Kalau 5 boleh, 2 silahkan, 1 orang 1 orang berkurban 5 lembu silahkan, lebih bagus lagi. Jadi tidak dipaksa kita berkurban itu harus 1 ekor, enggak. Kalau kita punya rezeki yang banyak-banyaklah berkurban. Nah begitu ya Bu ya. Iya Ustaz. Assalamualaikum. Iya Ustaz, terima kasih. Jadi maksimal 7 ya Ustaz, tidak boleh lebih. Ya, maksimalnya 7. Untuk lembu, tapi untuk kambing 1 orang. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi bisa ini Ustaz, supaya dapat 10 Ustaz, supaya dapat 10. Ya. Jadi 1 ekor di takwa jadi 5 Ustaz. Ya, Pak Imam silakan. Ustaz, boleh nanya ini Ustaz, ini agak apa ini? Agak bingung juga ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kita mau berkurban ini Ustaz. Misalnya contohnya mau berkurban, tapi hutang masih banyak Ustaz. Itu kayak mana itu? Diutamakan bayar hutang dulu apa kurban? Mungkin sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, lihat dulu utangnya Pak Imam. Mungkin kan untuk utangnya itu bisa jadi kan sudah ada posnya untuk bayarnya. Dari pos yang ini untuk bayar utang, siapkan. Ini bisa untuk, atau utangnya kan belum jatuh tempo, bisa aja kan. Utangnya ya, tahun bayarnya. Sekarang ini masih lapang dia. Ya, haruslah dia berkurban. Belum jatuh tempo utangnya Pak Imam. Ya kan? Kecuali ya, sudah janji nanti 2 Juli, ya kan? Kita kan hari raya tanggal 9. 2 Juli harus dibayar jatuh tempo hutangnya. Kita harus mendahulukan membayar hutang. Tapi kalau jatuh temponya tanggal masih bulan Desembernya, masih ada waktu. Ya kan Pak Imam? Jadi dilihat dulu posisi kondisinya bagaimana. Nah, nggak serta-merta kalau banyak utang nggak kurban, nggak juga kan gitu kan. Ya, Pak Imam ya. Siap, makasih Ustaz.
Udah paham sekarang Ustaz? Dengarnya Pak Imam. Dengar Ustaz. Dengar. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya sebelum nanti ditutup ya. Halo Ketua, hadir. Sebelum ditutup nanti dengan penjelasan kita mohonkan dari pimpinan ranting terkait mungkin untuk pengajuan NKTAM ya. Apakah pengajian daring ini sudah bisa dianggap dinilai sebagai keaktifan mengikuti pengajian salah satu syarat menjadi anggota. Nanti mohon. Alhamdulillah coba kita lihat di sini sudah bergabung ya dari saudara kita Pak Ketua ini ya. Masih ada yang mau bertanya? Ada Pak. Saya boleh tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, saya mengenai kurban ini, misalkan gini, kita kan mau niat, ada niat mengorbankan orang tua kita. Cuman orang tua kita misalnya belum pernah kurban. Jadi kita niat mengorbankan dia. Dan kita sendiri pun belum pernah berkurban. Apakah itu boleh? Karena ada saya dengar katanya, kita tidak boleh mengorbankan orang tua kita kalau kita sendiri belum berkurban. Itu aja saya tanya Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa tadi disimak pertanyaannya Ustaz? Tentang niat untuk kurban untuk orang tua ya? Iya. Pak Ustadz, kita belum berkurban, pernah berkurban, apakah boleh gitu kita mengorbankan untuk orang tua dulu gitu, sementara kita belum berkurban sama sekali, itu apakah boleh? Iya pula ya. Kalau itu Allah alam lah ya, boleh apa enggak ya? Nggak bisa pula berdua kurban Bu ya, pas-pasan uangnya ya. Iya Pak gitu, jadi kena niat orang tua lah dulu gitu, kita nanti karena pas pula rezekinya itu cuman ada satu gitu. Nggak apa-apa Bu, untuk orang tua aja dulu diniatkan biar senang hatinya Bu. Insya Allah kita salah dari situ lah ya. Ya Bu ya. Karena nggak ada ketentuannya ya kan, kecuali kalau dia badal haji, kalau menghajikan orang tua yang katakanlah yang sudah meninggal ataupun yang nggak bisa berhaji, maka yang membadalkannya itu harus yang sudah haji. Kalau itu ada ketentuannya. Namun kalau untuk memberikan ya boleh lagi itu sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Namun kalau kita mendudukkan secara hukumnya tadi yang telah saya sebutkan tadi, waman kana lahu usaha, barang siapa yang memiliki kelapangan, ya tentunya yang memiliki kelapangan tadi kan ibu sebenarnya yang memiliki rezeki. Ya, seharusnya memang ibu yang berkorban, bukan orang tua. Ya, bukan orang tua. Namun kan ini kan kembali kan sifatnya ini kan apanya? Kalau kita sisi hukumnya dia kan sunnah.
Kalau kita untuk berbakti orang tua, untuk menyenangkan orang tua, ya lebih utama lagi tentunya. Saya kira mendahulukan orang tua dalam hal ini tidak masalah. Insyaallah dua-duanya akan mendapatkan kebaikan. Orang tua yang baik, gimana Bu Armayani mungkin bisa ya terdengar tadi. Jadi kalau belum berkenan nanti coba kita kaji lagi. Jadi ada dua faktor tadi yang sampaikan untuk menunjukkan bakti kita kepada orang tua juga itu hal yang penting juga. Jadi namun secara fikihnya nanti perlu kita dalami lagi. Baik, saya rasa waktu kita sudah lewat 6 menit, namun masih kita buka ruang. Ada yang masih ini, kalau masih belum atau perlu, nanti insya Allah kalau nanti ada banyak usulan kita sambung di minggu depan terkait dengan kajian kita pada malam hari ini atau tema-tema yang lain. Namun kita berharap setelah kajian ini ada yang mendaftar jadi pekurban. Kira-kira demikian ya, Sekretaris Panitia Kurban ya. Setuju, Pak. Kalau ya. Arma mau menjadi peserta kurban di Ranting, kita siap loh datanya. Ya. Mohon diulang tadi Pak Ketua. Baik, mungkin kita adakan ya. Nanti kita minta closing statement dari Ustadz Ilyas. Namun kita juga berharap nanti bisa disinggung terkait tadi bagaimana kita mau mendaftarkan diri menjadi anggota Perserikatan Muhammadiyah. Itu sebagai waktu kita berikan kepada Ustaz Ilyas untuk closing statement dan penjelasan. Silakan. Izin Pak, sebelum silakan. Sebelum di closing oleh Ustadz Ilyas, saya masukkan sih Pak sebenarnya Pak. Ya boleh, silakan. Ini untuk keberlanjutan KDSM juga sebenarnya Pak, dan mungkin mudah-mudahan bisa efektif gitu kan Pak. Karena tadi persoalan tentang kurban ini kan unik gitu kan. Ada yang menyangkutkan dengan sisi kebudayaan gitu kan, ada yang pendapat. Pada akhirnya kan kita harus kembali kepada dalil gitu kan Ustaz. Walaupun tadi ada beberapa pernyataan dari Ustadz Ilyas kan memang ada sedikit keraguan gitu kan. Mungkin bersifat pendapat. Tapi yang ingin menjadi saran saya gitu, kalau tadi ada beberapa jawaban dari Ustadz Ilyas yang memang ada keraguan gitu kan, kita bisa merangkumnya menjadi satu topik khusus gitu kan Pak. Misalnya dijawab per part dia Pak. Dijawab per part. Jadi kalau misalnya ditanya tadi soal seperti yang pertanyaan Bu Ar, ada satu video khusus gitu kan, yang Ustadz Ilyas bisa membahas itu secara singkat gitu kan. Kita tampilkan di di Facebook gitu kan. Tapi dia berdasarkan dalil atau mungkin pertanyaan-pertanyaan lain yang itu per bagian-bagian gitu Pak. Jadi ada tindak lanjutnya. Bagian dari dakwah juga Pak sebenarnya Pak. Iya. Mudah-mudahan bisa diterima sama ini Ketua Majelis Tabligh.
Baik, terima kasih. Dan insya Allah nanti bisa disauti. Kita persilakan ke Ustaz Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Halo? Dengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kemudian tentu istilah closing statement ya, tentunya tadi sudah kita sampaikan bahwa kalau kita menilik secara bahasa bahwa kurban itu adalah artinya mendekatkan diri, ya kan? Qarraba yuqarribu kurbanan, mendekatkan diri dengan cara, kalau secara istilah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah, yaitu menyembelih hewan kurban. Jadi tujuan kita berkurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Jadi mendekatkan diri itu suatu bentuk ketaatan. Ketaatan itu adalah ketakwaan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan tadi dalam surah Al-Hajj, tidaklah sampai dagingnya pada Allah Subhanahu wa taala dan juga darahnya yang sampai adalah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya niat kita yang kapan ada tiap ketua ini menestablish bahwa kurban ini nampak dia lain dengan puasa. Karena nampak dia ini rentan untuk niat kita itu goyang atau niat kita ini terkontaminasi dengan ria. Maka kita harus berhati-hati menjaga niat kita ketika kita tahun ini akan berkurban. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk menyisipkan dari permintaan dari pimpinan Majelis Tabligh untuk bagaimana sih untuk menjadi anggota ya. Ada anggota kehormatan ataupun juga ada anggota luar biasa. Ada 3 macam jadi anggota Muhammadiyah itu. Ada anggota biasa, ada anggota luar biasa, dan ada anggota kehormatan. Nah, kita ini sudah masuk kepada bagian dari anggota biasa. Anggota biasa. Bagaimana caranya agar kita menjadi anggota? Tentu dengan cara mendaftarkan diri agar kita mendapatkan legal, yaitu NBM, nomor baku Muhammadiyah. Caranya yang pertama ya, kalau kita ini orang biasa maka kita ini adalah warga WNI dan beragama Islam. Jadi syarat itu harus beragama Islam dan WNI. Ini bisa kita baca di anggaran dasar rumah tangga di pasal 4 ya. Pasal 4. Anggota biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia beragama Islam. Kemudian yang B-nya laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah. Yang C. Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah. Ini harus dicamkan ini. Kalau mau masuk Muhammadiyah, dia harus menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah. Pelajari dulu apa maksud dan tujuan Muhammadiyah. Jangan terkejut nanti, udah jadi anggota kok lain ini, kok baru tahu kan gitu kan. Kemudian yang D, bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah. Jangan sudah jadi anggota malah menjadi lawan Muhammadiyah kan gitu. Kemudian E,
mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal atau uang iuran. Itu dia ya, kalau mau menjadi persyaratan menjadi anggota. Kemudian secara apa namanya, secara tak tertulis barangkali ya, maka setiap kalau dia mau mengajukan ini, maka seharusnya dia telah mengikuti pengajian selama setahun. Selama setahun di ranting terdekatnya, ranting terdekat. Bagaimana cara mendapatkannya? Ajukan, sampaikan kepada pimpinan ranting terdekat, ranting Muhammadiyah. Atau bisa juga kalau belum ada rantingnya, bisa didaftarkan ke AUM, amal usaha Muhammadiyah yang dekat situ. Nanti dari situ diajukan ke cabang. Diajukan ke cabang. Nanti ada formnya dari cabang, makanya cabang nanti dengan rekomendasi dari cabang itu ada form yang telah tersedia diajukan ke pimpinan. Itu singkatnya. Kalaupun ada nanti pertanyaan lagi silakan. Begitulah tata cara menjadi anggota dulu. Ya, jadi belum dia bikin ada yang itu bahwa saya mendukung usaha sama tujuh dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Ilyas atau Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kanopan Barat yang sudah menyampaikan kajian terkait dengan menyambut Idul Adha dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Juga tadi ditutup dengan penjelasan prosedur pengajuan diri menjadi anggota Muhammadiyah atau memiliki nomor baku Muhammadiyah. Kita padakan demikian ya. Dan tadi catatan juga bisa disauti harapan-harapan yang disampaikan untuk lebih betul menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nanti mungkin dibuat podcast atau video tentang itu. Mungkin bisa bagian dari KKK Ranting Kanopan Barat melalui Facebook dan kalau ada YouTube-nya mungkin sudah bisa dicicil membuat kajian-kajian atau video-video tentang kajian-kajian yang sudah dilakukan. Mungkin demikian ya. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan dan kita akhiri kajian malam hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Sampai ketemu insya Allah minggu depan kita masuk ke bagian yang ke-50 atau part yang ke-50. Nanti coba kita carikan kajian yang perlu atau kita butuhkan. Dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Diundang ngopi, Pak Haji. Tua. Ya. Diundang ngopi. Ya berani kita tidak datang. Gimana itu Pak Sekjen? Jokowi. Beda dapil, Kolik, beda dapil. Diundang ngopi di Jekopi. Iya. Jemput aja ya kopinya pakai sendok.
Tapi kita call hulu Bang Ulik. Halo Hudin. Pak. Ya. Bisa itu Pak, tadi beberapa pertanyaan yang disampaikan, bisa kita buatin video singkat itu Pak, buat dipublis di ranting Pak. Boleh, nanti coba kita kolaborasikan nanti setelah mungkin bisa aja kita ajak untuk menyampaikan atau membacakannya lah dibilang anak-anak atau bisa ya kan kita boleh ini. Jadi sebelumnya kita ya unik soalnya Pak, pertanyaan-pertanyaan tadi Pak. Iya. Buat edisi kedua berarti Pak. Ya. Edisi kedua. Oh ya. Ketua. Ya. Untuk yang besok. Nah Pak. Untuk yang di Anusilati besok. Nanti mungkin besok koordinasi lah kita ya. Oh siap. Karena kan kalau mau ngambil kan butuh waktu juga kan. Betul. Nah, siap Pak. Langsung transaksi ya Pak ya? Hah? Transaksi ya Pak? Iya. Oke. Siap Pak. Izin ya Pak, izin duluan Pak. Izin live. Siap. Assalamualaikum. Terima kasih. Siapa kawan mama?